Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema konvergensi monoton oleh saya sendiri, Muhammad Arisan, dengan NIM 41833111024 pada mata kuliah Analisis Real Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum kita masuk ke teorema konvergensi monoton, kita akan membahas sedikit tentang definisi barisan monoton, di mana kita misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real, maka kita katakan bahwa X tak turun jika itu memenuhi ketidaksamaan berikut, yaitu X1 kurang dari sama dengan X2, X2 kurang dari sama dengan seterusnya, kemudian kurang dari sama dengan Xn, dan Xn kurang dari sama dengan Xn tambah 1, dan kurang dari sama dengan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan bahwa X tak naik jika memenuhi ketidaksamaan berikut, di mana X1 lebih besar dari sama dengan X2 dan X2 lebih besar sama dengan seterusnya, kemudian lebih besar sama dengan Xn dan lebih besar sama dengan Xn tambah 1, dan Xn tambah 1 lebih besar sama dengan seterusnya. Yang artinya kalau kita katakan bahwa X turun, maka bilangan setelahnya maka akan selalu lebih besar sama dengan X1-nya atau bilangan sebelumnya. Dan kita katakan bahwa X tak naik, maka bilangan setelahnya atau X2-nya akan kurang dari sama dengan bilangan sebelumnya atau X1-nya. Dan jika barisan tersebut tak turun atau tak naik, maka kita katakan bahwa X adalah barisan monoton. Baik, kita langsung masuk saja ke teorema konvergensi monotonnya, di mana barisan monoton dari bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, kalau kita mempunyai pernyataan jika dan hanya jika, maka berlaku dua arah, di mana jika barisan monoton dari bilangan real adalah konvergen, maka barisan tersebut terbatas, dan jika barisan tersebut terbatas, maka barisan monoton tersebut adalah konvergen. Nah, lebih lanjut, jika X sama dengan Xn adalah barisan tak turun yang terbatas, maka limit Xn tersebut adalah supremum Xn, di mana n elemen bilangan asli. Sama juga jika Y sama dengan Yn barisan tak naik yang terbatas, maka limit dari Yn adalah sama dengan infimum Yn, di mana n elemen bilangan asli. Nah, untuk buktinya sendiri bahwa berdasarkan teorema 3.2.2 bahwa barisan konvergen pasti terbatas. Nah, kita akan membuktikan sebaliknya, di mana kita misalkan X adalah barisan monoton yang terbatas, berarti X tersebut tak turun atau tak naik. Untuk pertama-tama, pada kasus X sama dengan Xn adalah barisan tak turun dan terbatas, di mana karena X adalah terbatas, maka ada bilangan real M sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan M untuk semua n elemen bilangan asli. Kemudian menurut kelengkapan properti 2.3.6 bagian supremum terdapat X bintang yang merupakan supremum Xn, di mana n elemen bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan bahwa X bintang tersebut atau supremum Xn tersebut sama dengan limit dari Xn.
Nah, untuk buktinya sendiri yaitu jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka X bintang dikurang epsilon bukanlah batas atas dari Xn, dan karenanya terdapat K elemen bilangan asli, sehingga X bintang dikurang epsilon kurang dari XK. Nah, ternyata X tak turun, yang mengakibatkan XK kurang dari sama dengan Xn untuk setiap N lebih besar sama dengan K, sehingga X bintang dikurang epsilon akan kurang dari XK, dan XK kurang dari sama dengan Xn, kemudian kurang dari sama dengan X bintang, kemudian kurang dari X bintang ditambah epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Nah, oleh karena itu nilai mutlak dari Xn dikurang X bintang akan kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Nah, karenanya epsilon lebih besar 0, maka Xn konvergen untuk X bintang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ulfa Simamora dari kelas PSPMD 2018. Di sini saya akan melanjutkan pembuktian dari teorema 323 3.2.3 yang berbunyi misalkan X sama dengan Xn, di mana N elemen N dan X monoton, kemudian X konvergen jika dan hanya jika X itu terbatas. Yang pertama, X sama dengan Xn naik terbatas, maka limit Xn sama dengan sub Xn. Yang kedua, X sama dengan Xn jika turun terbatas, maka limit Xn sama dengan INF atau infimum Xn. Kemudian untuk pembuktian lanjutannya akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dibuktikan sub min Xn di mana N elemen N sama dengan min INF Xn di mana N elemen N. Misalkan U sama dengan INF Xn di mana N elemen N. U sama dengan INF Xn di mana N elemen N, maka U kurang dari sama dengan Xn untuk setiap N elemen N. Kemudian min U lebih besar sama dengan min Xn untuk setiap N elemen N. Kemudian min U batas atas dari min Xn di mana N elemen N. Misalkan W sembarang batas dari min Xn di mana N elemen N. W sembarang batas dari min Xn elemen di mana N elemen N, maka W lebih besar sama dengan min Xn untuk setiap N elemen N. Kemudian min W lebih kecil sama dengan Xn untuk setiap N elemen N. Kemudian min W itu batas bawah dari Xn di mana N elemen N. Min W batas bawah dari Xn di mana N elemen N, maka min W kurang dari sama dengan U sama dengan INF Xn di mana N elemen N. Kemudian maka W lebih besar sama dengan min U. Karena min U batas atas dari min Xn di mana N elemen N,
dan W sembarang batas atas min xn di mana n elemen n menyebabkan W lebih besar sama dengan min U. Dengan demikian, min U sama dengan sub min xn di mana n elemen n. Jadi sub min xn di mana n elemen n sama dengan min inf xn di mana n elemen n. Kesimpulannya, limit x sama dengan min lim y sama dengan min sub min xn elemen min xn di mana n elemen n sama dengan inf xn di mana n elemen n. Sekian pembuktian dari teorema 3.2.3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Bolzano-Weierstrass yang berbunyi barisan bilangan real yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Baiklah, di sini saya akan membuktikan dari bunyi teorema Bolzano-Weierstrass pada slide sebelumnya. Pertama, kita akan memisahkan X itu merupakan Xn, yaitu barisan terbatas, dan S merupakan himpunan, di mana himpunan Xn, di mana N merupakan elemen bilangan asli. Di sini ada dua kemungkinan tentang S. Yang pertama yaitu S himpunan finit atau himpunan berjumlah, dan yang kedua S himpunan infinite yaitu himpunan yang tidak berjumlah. Kemudian kita akan membuktikan pada dua keadaan tentang S ini. Yang pertama kita akan membuktikan tentang kasus ini atau kasus yang pertama tentang S. Karena tadi S merupakan himpunan finit, maka akan terdapat sekurang-kurangnya satu unsur S yang muncul tadi, yaitu suatu unsur S yang merupakan elemen dari S dengan nomor sukunnya membentuk barisan bilangan-bilangan asli yang monoton naik, di mana N1 lebih kecil dari N3, lebih kecil dari N2, lebih kecil dari N3, lebih kecil dari N4, lebih kecil hingga NK, lebih kecil hingga seterusnya. Sehingga XNK itu merupakan S, di mana K itu merupakan elemen bilangan asli. Nah, dalam hal ini, subbarisan dari XNK itu adalah subbarisan dari X yang konvergen ke S. Baik, kemudian setelah kita membuktikan kasus yang ini atau kasus yang pertama, maka kita akan membuktikan kasus yang kedua untuk memenuhi atau membuktikan teorema yang ada pada Bolzano-Weierstrass. Nah, menurut teorema 2.4.5 terdapat suatu titik kumpul X dari S yang membentuk subbarisan dari X sama dengan Xn yang konvergen ke X, di mana K di sini merupakan elemen bilangan asli dan UK itu sama dengan X ditambah 1 K, X dikurang 1 per K. Di sini UK itu adalah persekitaran 1 per K dari X. Karena X titik kumpul dari S, maka UK itu memuat tak hingga unsur-unsur dari S, yaitu di mana K merupakan elemen bilangan asli dan terdapat tak hingga bilangan-bilangan asli, sehingga Xn1 merupakan elemen dari U1, Xn2 elemen dari U2, sehingga N1 lebih kecil dari N2. Nah, di sini kita pilih Xn3 yang merupakan elemen dari U3, sehingga N2 itu lebih kecil dari N2, dan seterusnya. Jadi, karena kasus 1 dan kasus 2 telah terpenuhi, sehingga kita peroleh subbarisan XNK dari X yang memenuhi nilai mutlak dari XNK dikurang X itu lebih kecil dari 1 K
di mana setiap K merupakan elemen bilangan asli. Oleh karena itu, lim X and K merupakan sama dengan X. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria barisan divergen atau tidak konvergen. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen R. Yang kedua, ada epsilon 0 lebih besar 0 sedemikian sehingga untuk setiap K elemen N terdapat RK elemen N dengan RK lebih besar K dan nilai mutlak X RK dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Yang ketiga, ada epsilon 0 lebih besar 0 dan suatu subbarisan X aksen sama dengan X RK sedemikian sehingga nilai mutlak X RK dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap N elemen N. Bukti I1 maka I2 Xn maka X jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N elemen N di mana N lebih besar sama dengan K dikali epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil epsilon sehingga Xn tidak sama dengan X. Sedemikian jika dan hanya jika ada epsilon 0 lebih besar 0 sedemikian sehingga untuk setiap K dikali epsilon elemen N sedemikian sehingga ada RK elemen N dengan RK lebih besar sama dengan K dikali epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Bukti I2 maka I3 ada epsilon 0 maka 0 sedemikian sehingga untuk setiap K dikali epsilon elemen N sedemikian sehingga ada RK elemen N dengan RK lebih besar sama dengan K dikali epsilon, maka nilai mutlak X dikurang Xn lebih besar sama dengan epsilon 0. Untuk R sama dengan 1 yaitu ada R1 lebih besar N dengan R1 lebih besar sama dengan 1, maka nilai mutlak X R1 dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Untuk R2 ada R2 lebih besar N dengan R2 lebih besar sama dengan 1, maka nilai mutlak X R2 dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Begitu seterusnya sampai dengan ada Rn lebih besar N dengan Rn lebih besar sama dengan 1, maka nilai mutlak XRn dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Sehingga kesimpulannya ada epsilon 0 lebih besar 0 dan ada X aksen sama dengan XRn sedemikian sehingga nilai mutlak XRn dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap N elemen N. Contohnya, buktikan bahwa barisan Xn sama dengan minus 1 pangkat N untuk setiap N elemen N tidak konvergen. Maka kita dapat membuktikan yaitu yang pertama, andaikan Xn sama dengan minus 1 pangkat N untuk setiap N elemen N konvergen. Xn sama dengan minus 1 pangkat N untuk setiap N elemen N konvergen, maka terdapat X elemen R sedemikian sehingga limit Xn dikurang X elemen R, maka X lebih besar 0 atau X sama dengan 0 atau X lebih kecil dari 0. Jadi limit Xn sama dengan Xn
jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat K dikali epsilon elemen n, sedemikian sehingga untuk setiap n elemen n dengan n lebih besar sama dengan K dikali epsilon, maka nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil epsilon. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu x lebih besar 0. Untuk n ganjil xn sama dengan 1, kita pilih epsilon 0 sama dengan x lebih besar 0. Jadi nilai mutlak dari xn dikurang x lebih kecil epsilon, maka xn dikurang x terdapat di antara minus epsilon dan epsilon, maka minus x lebih kecil dari minus 1 dikurang x. Hal ini tidak mungkin karena x lebih besar dari 0, berarti pengandaian ini salah, maka xn tidak konvergen. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu x sama dengan 0. Nah, untuk n genap di mana xn sama dengan 1, kita pilih epsilon 0 sama dengan setengah lebih besar 0, maka nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil epsilon, maka xn dikurang x terdapat di antara minus epsilon dan epsilon, maka minus setengah, maka 1 terdapat di antara minus setengah dan setengah. Hal ini juga tidak mungkin, berarti pengandaian ini salah. Maka pada kasus yang kedua xn tidak konvergen. Kasus yang ketiga yaitu x kecil 0. Untuk n genap maka xn sama dengan 1, kita pilih epsilon 0 sama dengan minus x lebih besar 0. Jadi nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil epsilon, maka xn dikurang x terdapat di antara minus epsilon dan epsilon, maka minus 1 dikurang x terdapat di antara minus x dan minus x. Hal ini juga tidak mungkin karena x harus lebih kecil dari 0, berarti pengandaian ini salah, maka xn tidak konvergen. Maka dari kasus I1, I2, dan I3 dapat disimpulkan bahwa xn tidak konvergen. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.